Halo semuanya, kembali lagi di channel Birakit. Masih bersama saya Suris dan ini adalah review SDCS Unicorn Gundam Phoenix dengan cross silhouette frame. Sebelum kita bahas lebih lanjut hasilnya, kita unboxing terlebih dahulu cross silhouette frame-nya berikut ini. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga Rp89.000 dari toko yang bernama Redbox Corner. Namun saat ini kit ini sudah susah dicari dan harganya sudah mencapai Rp130.000, bahkan lebih mahal. Untuk link pembelian di marketplace nanti akan saya taruh di kolom deskripsi seperti biasanya. Dan langsung saja di sini akan saya bahas mulai dari boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan boxnya kurang lebih seperti berikut ini. Di pojok kiri atas ada logo dari lini SDCS. Kemudian di bagian tengah sini ada gambar dari CS frame-nya dengan pose seperti ini. Lalu di bawahnya ada namanya Cross Silhouette Frame Grey SD Gundam Cross Silhouette. Dan ini adalah kit yang diproduksi pada tahun 2018 yang lalu. Kemudian di sisi bawah kurang lebih seperti ini. Seharusnya sama seperti di sisi atasnya seperti ini. Kemudian di sisi kanan kurang lebih seperti ini. Di sini ada gambar dari CS frame-nya, terus ada gambar dari Zaku dan ada gambar dari Nightingale-nya. Sedangkan di sisi kiri kurang lebih seperti ini. Di sini hanya ada tabel warning seperti biasanya. Dan untuk pembahasan dari boxnya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat isinya berikut ini. Di sini hanya ada satu plastik saja yang bersih satu buah runner berwarna abu-abu gelap seperti ini untuk CS frame-nya ya. Dan yang pasti ada kertas petunjuk rakit atau kertas manualnya seperti ini. Seperti ini, dan seperti ini. Oke, untuk isinya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat proses sepil build-nya berikut ini. Yuk! Dan setelah dirakit hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Untuk proses rakitnya ini cukup mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh. Tidak ada yang mudah loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk kelebihan dari CS frame sendiri adalah adanya tambahan join di bagian siku dan lututnya ya. Jadi untuk artikulasi maupun pose-posenya akan lebih dinamis jika dibandingkan dengan menggunakan SD frame-nya. Dan langsung saja kita pasang armor dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix ini ke CS frame-nya berikut ini. Yuk! Dan setelah armor dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix dipasang di CS frame-nya, hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini untuk SD frame-nya tidak akan saya bahas lebih lanjut, jadi langsung saja di sini akan saya simpan saja. Dan untuk pemasangan dari armornya menurut saya ini cukup mudah ya, dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang mudah loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini jadi lebih keren ya, siluetnya ini juga lebih keren. Untuk proporsinya juga lebih baik ya jika dibandingkan dengan menggunakan SD frame yang sebelumnya. Dan itu adalah salah satu kelebihan dari CS frame-nya. Selain itu ada tambahan join di bagian siku dan lututnya. Kemudian untuk kekurangan bagian CS frame-nya, sebenarnya ada seamline di bagian badannya ya. Namun karena di sini tertutup oleh armor dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix, jadi menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan langsung saja di sini akan saya coba bandingkan SDCS Unicorn Gundam Phoenix ini dengan SDCS yang lainnya ya, yaitu SDCS Unicorn Gundam CS Frame dan SDCS RX782 Gundam. Di sini untuk tingginya hampir mirip ya kalau dilihat dari bagian kepalanya. Namun karena ada tambahan bagian armor DE-nya, jadi untuk Unicorn Gundam Phoenix ini jadi terlihat lebih tinggi jika dibandingkan dengan Unicorn Gundam maupun RX782 Gundam. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti berikut ini. Ya, kayak gitu ya. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya. Dan pembahasan dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix menggunakan CS frame kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini sangat bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun backpack yang menempel, dan seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa sedikit menunduk, menengadah,
mengangguk seperti ini, kemudian miringnya masih tidak bisa. Terus untuk diputar 360 derajat ini bisa ya, namun karena ini cukup seret harus hati-hati ketika memutarnya. Kemudian untuk tangannya bisa direntangkan ke samping, lalu diangkat ke atas sejauh ini saja ya, ini sudah mentok. Kemudian di bagian bahu ini menggunakan ball joint, jadi bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk lengan atasnya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu untuk sikunya bisa ditekuk seperti ini bagus ya untuk sikunya ya. Kemudian untuk pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu di bagian badannya, di antara perut dan dadanya ini ada joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Nah kayak gitu. Kemudian di antara perut dan pinggangnya ini ada ball joint ya, jadi bisa diputar, namun tidak bisa 360 derajat ya, karena backpacknya ini menabrak bagian front skirtnya. Kemudian di bagian pinggangnya, untuk front skirtnya ini ball joint, jadi bisa digerakkan seperti ini dan sedikit diputar seperti ini. Kemudian untuk back skirtnya ini fix ya, tidak bisa digerakkan. Lalu untuk kakinya bisa maju ke depan ini sejauh ini saja, ke belakang sejauh ini, kemudian menyamping kurang lebih seperti ini. Ini cukup bagus ya untuk menyampingnya. Kemudian di bagian selangkangannya bisa digerakkan seperti ini ya. Lalu di bagian pahanya bisa diputar 360 derajat ya, seperti ini. Di sini copot ya, seharusnya bisa diputar seperti ini ya. Ini cukup seret, jadi harus hati-hati ketika memutarnya. Ya, ini seret banget ya. Untuk lututnya sendiri bisa ditekuk seperti ini ya, ini bagus untuk bagian lututnya. Kemudian untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini, lalu miring seperti ini. Terus mutarnya ini seharusnya bisa 360 derajat ya. Namun ini rada susah karena menabrak bagian ankle armornya, jadi di sini tidak akan saya praktikan. Terus untuk ankle armornya bisa digerakkan seperti ini ya. Oke, untuk artikulasi dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix menggunakan CS frame kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Dan karena untuk aksesoris maupun senjatanya sudah saya bahas di video review sebelumnya, jadi langsung saja kita lihat beberapa action pose-nya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix menggunakan CS frame ini menurut saya sangat bagus. Desain serta siluetnya ini jadi lebih keren ya, seperti ini. Kemudian untuk proporsinya juga lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan SD frame yang sebelumnya. Terus untuk artikulasinya juga lebih bagus karena ada tambahan joint di bagian siku dan lututnya. Untuk kekurangannya sendiri sebenarnya untuk CS frame-nya masih memiliki singlet ya di bagian badannya. Namun karena sudah tertutup armor dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix, jadi menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari SDCS Unicorn Gundam menggunakan CS frame kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan CS frame ini untuk SDCS Unicorn Gundam Phoenix? Tentu saja saya akan sangat merekomendasikannya. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 9 dari 10 untuk kit ini karena memang sangat bagus. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.